Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid wa ba'du. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama kita kaji pagi hari ini mengkaji kitab Syarhus Sunnah. Apa arti as-sunnah, sunnatur rasul, sepadan dengan Islam, oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sekarang masuk pada poin yang ke-88 tentang musahabah bisyafaqah, supaya orang selalu teriring pada dirinya rasa takut Apa yang dimaksud dengan rasa takut? Padahal semua orang menginginkan kondisinya itu tenang. Islam membuahkan keselamatan, iman membuahkan keamanan. Jawabnya, untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, bila as-safaqah, rasa takut itu tidak ada, maka sulit untuk bisa didapatkan. Karena untuk kokohnya keislaman, kokohnya keimanan dengan sifat itu. Apabila sifat itu tidak ada, yang ada nanti adalah kesombongan dan kefasikan. Sementara kesombongan, Allah akan ditolak hukumnya. Para dai yang menyampaikan dakwah pun juga akan dihinakan. Kefasikan berarti hilangnya ketaatan, dan itu merupakan pengundang petaka. Karena dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, petaka, kehancuran terjadi di daratan, di lautan karena dosa-dosa manusia. Ayat yang melandasi tema ini adalah firman Allah Ta'ala yang ada pada surah-surah. Ayat yang ke-18, surah-surah
nomor urutnya yang ke-42 ayat yang ke-18. Yastajilu bihal ladzina la yu'minuna biha, minta disegerakan kepada kiamat orang-orang yang tidak mengimani akan adanya hari kiamat. Artinya putaran terakhir ketika alam raya hancur lalu dibangkitkan dengan bumi diganti bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain, manusia dikeluarkan dari alam kubur, roh-roh dikembalikan ke jasad, mereka dikumpulkan di bumi baru, itulah padang mahsyar yang dikelilingi 7 pagar malaikat. Kemudian Allah datang kepada mereka untuk memberikan keputusan, nanti akan kembali sesuai dengan amalnya neraka atau surga. Itu namanya yaumul akhir, yaumul ba'as, yaumul qiyamah. Nah, orang-orang yang tidak mempercayainya karena semata mengandalkan akal, karena kata akal mereka itu nggak mungkin terjadi, karena akal mereka ngecek nggak ada itu. Itu namanya orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, hari akhir atau yaumul ba'as. Mereka mengatakan kalau memang itu ada, wujudkan sekarang. Sementara Nabi SAW ketika diminta seperti itu, apa jawabannya? Wah, itu bukan urusan saya. Urusanku itu hanya menyampaikan. Dengan tanda bukti saya seorang Nabi, seorang Rasul dengan mukjizat yang ada, dan kamu nggak bisa membantah. Tugas kita hanya menyampaikan, nggak nuruti apa sing dadi karepmu. Bila percaya syukurlah, bila tidak ya kita saling menunggu. Saya menunggu semoga mendapatkan ampunan Allah untuk masuk ke dalam surga. Bila kamu tidak percaya, andaikan yang kamu tunggu neraka, ya silahkan kamu tunggu. Fantadiru ini ma'akum minal muntadirin, ya sudahlah saling tunggu. Saya bersama kamu juga termasuk yang sama-sama menunggu. Nah, itu Nabi kita memberikan jawaban seperti itu. Walladzina amanu musfiquna minha, sementara orang yang beriman mereka musfiquna minha, ada rasa takut akan adanya hari kiamat. Inilah tema di atas yang menjadi dasarnya surah-surah ayat yang ke-18. Orang beriman memiliki sifat musfiquna minha, mereka rasa takut akan adanya hari kiamat. Wa ya'lamuna anal haq, dan mereka betul-betul yakin kalau kiamat itu hak, pasti terjadi, maka diimani. Makanya mereka mempersiapkan diri. Jalan bahaya dihindari, jalan selamat itu yang dikerjakan dengan ilmu, harap-harap cemas. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ah lafi dhalalim ba'id. Ketahuilah orang yang meragukan akan harinya kiamat, yang mempermasalahkan karena tidak percaya akan adanya hari kiamat, maka mereka berada di dalam kesesatan yang jauh. Ada yang menanyakan, entah Bu Aisyah atau yang lain, apakah mereka itu takut resiko dari pencurian, resiko mencuri, berzina, riba, dan berbagai macam dosa-dosa yang ada? Jawabnya bukan. Kalau itu takut memang sewajarnya. Ini takut yang istimewa. Apa itu?
pada kondisi mereka berada di tengah ketaatan, mereka punya rasa takut. Artinya tidak bisa menjamin amalku pasti diterima, nggak bisa menjamin amalku sudah cukup, karena memang hisab belum diberitahukan. Walaupun mereka taat seperti itu, yang ada adalah harapan semoga kebaikanku diterima. Waduh, lah tidak nanti gimana? Maka ngati-ngati. Ya kalau cukup, kalau belum mereka menambahi. Ya kalau terjaga, kalau rusak gimana? Mereka istiqomah, bekerja keras untuk menjaga tegaknya apa istiqomah? Thalabul qiyam, menjaga tegaknya, kerja keras menjaga tegaknya. Saya tidak ngerti amalku diterima apa enggak, kalau dosa mesti. Karena enggak ada orang yang bisa bebas dari dosa. Walaupun amal soleh itu fungsinya menggugurkan dosa diantaranya, tapi saya tidak ngerti itu diterima apa enggak, gugur apa enggak. Sementara dosa itu punya, makanya mereka tobat dan ngati-ngati, seolah terkejar oleh neraka. Nah, orang itu apabila punya jiwa seperti itu tuh nanti akan super ngati-ngati, sehingga keislamannya akan berbuah apa? Berusaha untuk menciptakan keselamatan kepada lingkungan. Lisannya terkendali, jangan merusak pada lingkungan. Tangannya terkendali, jangan merusak kepada lingkungan. Dia juga berusaha untuk mewujudkan keamanan. Kenapa? Orang beriman itu akan berdampak keamanan. Sebagaimana pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu min bawaiqihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman dari gangguan kejahatan tangannya. Itulah sifat syafaqah yang sedang kita bahas di kesempatan kali ini. Dasar ayatnya ada pada surah yang ke-18. Sekarang kita baca apa nasihat mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu, anau sesungguhnya yang bagi seharusnya lil abdi kepada setiap pribadi muslim mukmin, seorang hamba, entah laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun orangnya, sepantasnya pada dirinya antas khabau, selalu menyertainya sifat as-safaqatu, adanya rasa takut abadan, supaya menyertai selalu ma sahibatunya, selagi dia hidup di dunia. Jangan sampai luput, walaupun teman namanya syafaqah, rasa takut itu hanya 1 menit, jangan sampai pisah, menyertai selalu. Makanya harus selalu ada zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, duduk maupun berbaring. Kenapa harus selalu menyertai? Li'annahu la yadri ala ma yamut, li'annahu, karena sesungguhnya dia la yadri, tidak tahu, alama, pada kondisi apa yamut, dia akan mati. Matinya pagi atau sore, siang atau malam, sedang taat atau orang bisa salah, ketika pas salah mati, tidak ngerti kan. Walaupun betul siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah itu masuk surga, tapi mungkin dia sedang tidak berucap. Kenapa? Sibuk maksiat sehingga tidak berucap la ilaha illallah, dikala itu mati, nggak ngerti kan. Nah, karena nggak ngerti kondisi apa mati menjemputnya, nah, maka dia selalu beserta yang namanya syafaqah, rasa takut.
Wa bima yuhtamu lahu, dan dengan apa ditutup untuk akhir kehidupan buat dia. Karena innamal amalu bi khawatimiha, amal itu dipengaruhi oleh penutupnya, dan perilaku itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Karena kulun ya'malu ala syakilati, masing-masing orang berbuat sesuai dengan kebiasaannya. Makanya biasanya itu nyanyi. Walaupun ngerti hadis yang mengatakan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, siapa ucapan terakhirnya la ilaha, dia masuk surga, tapi itu tidak dibiasakan dengan zikir, tapi kebiasaannya dengan nyanyi. Ya angel apa muni la ilaha illallah. Kenapa? Dipengaruhi oleh kebiasaannya. Nanti ngelindur pun juga nyanyi. Boten? Ngelindur niku no. Itu juga nyanyi, dipengaruhi oleh kebiasaan. Seorang dai ketika pingsan karena operasi, itu khutbah di tengah kondisi tidak sadarnya. Kenapa? Dipengaruhi oleh kebiasaan. Nah, kebiasaan nyanyi, terus pas mati gimana? Menggani miso-miso, warane malaikat, caput lo nyawane loro, oh isui malaikat ya. Ada. Nauzubillah minhu. Gak tahu orang nanti matinya ditutup dengan kondisi apa, makanya dia itu selalu memiliki rasa takut. Sehingga dengan begitu nanti Islamnya terjaga, keimanan terjaga. Orang yang sadar bisa menjaga, disitulah kebahagiaan. Karena remnya pakem, nggak kebablasan, nggak los, nggak blong. Wa ala ma yalqallaha, dan pada kondisi apa dia ketemu Allah, sedang beramal soleh atau sedang maksiat. Wa in amila kulla amalin minal khair, wa in amila, walaupun dia beramal, artinya yang tampak mata di sawang ABC, dia itu selalu beramal kulla amalin, semua amalan minal khair, dari kebaikan. Memang betul kebaikan membuahkan kebaikan, tetapi orang yang melakukan kebaikan itu ikhlas atau bersandiwara. Ikhlas itu sebuah keharusan. Siapa beramal soleh tapi sandiwara niku no. Hanya bikin peragaan, memunculkan penampilan untuk mencari sanjungan, berarti gak tenanan. Siapa itu? Munafik. Yang tampak mata dia beramal soleh tapi hilang keikhlasan, tidak diterima. Makanya orang tidak bisa memastikan, oh aku selalu amal soleh, nanti mesti sukses. Bagaimana dia tahu? Wong pemberitahuan dari Allah, amalmu diterima. Nah, belum ada pemberitahuan. Sudah ada pemberitahuan belum? Amalmu diterima. Sudah belum? Lah belum, bagaimana dia pastikan? Rapotnya belum ditum, bagaimana dia memastikan? Maka yang benar adalah semoga amal solehku diterima. Makanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah. Sehingga dia tidak membanggakan, tapi berdoa. Wa yambaghi lirajul al-musrif, dan selayaknya buat seseorang yang ada satu kesempatan sifat melampaui batas ala nafsih pada dirinya. Mungkinkah orang Islam satu kesempatan ada dirinya sifat melampaui batas, artinya melanggar hukum, maksiat? Mungkinkah? Mungkin. Kenapa? Kullu bani Adam khata', anak Adam itu berpotensi banyak salah.
Jangankan kita bisa salah, sahabat yang disanjung baik saja pun juga pernah salah. Kenapa? Manusia. Tapi kebaikan mereka yang menjadi sebab sanjungan untuk mereka, mereka bisa tobat ketika sedang salah. Sampai dosa zina maupun laki maupun perempuan, bersihkan dosa saya nggak kuat disiksa di neraka. Bahkan di antara mereka ada yang histeris, bahkan pingsan ketika ingat dosanya. Itu namanya melampaui batas, siapapun bisa terjadi. Allah yaqta'a raja'ahu, supaya dia tidak memutus harapannya minallah, dari Allah Ta'ala, indal maut. Makanya dia itu selalu berhusnudon. Allah mencipta manusia salah bukan untuk disalah-salahkan. Allah mencipta manusia bisa salah supaya menggiring dia kembali kepada Allah, karena Allah mau mengampuni dosa. Sehingga hamba akan mengadu kepada Allah, ya Allah, hambamu yang banyak punya keterbatasan ternyata salah lagi, ampunilah. Bila engkau tidak mengampuni, apalah yang terjadi ada pada diri ini. Nabimu telah menjanjikan, siapa yang datang kepadamu walau membawa dosa sepenuh bumi, dia mohon ampun, dia tidak syirik, dia berharap, maka engkau akan memberikan ampunan. Ya Allah, hambamu banyak dosa. Sehingga dia tidak putus harapannya, selalu berharap di tengah kondisi dia salah, karena keterbatasannya, bukan karena peremehan, maka dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan berputus harapan. Walaupun juga berpesan, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Wahai orang yang melampaui batas atas dirinya, sehingga dia melakukan kemaksiatan, dosa jelas dilanggar, dan itulah kamu memang bisa salah. Tapi kan ada hikmahnya, jangan kamu berputus harap akan rahmatnya Allah. Kenapa? Allah berkenan mengampuni dosa. Makanya jangan putus harap. Wa yusinad dzannahu, dan supaya memperbagusi dzonnya, dugaannya bila kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapapun bila memang betul-betul mengakui salah, ingin ampunannya, akhirnya meminta pada Allah, ampuni saya, Allah pun juga akan memberikan ampunan. Fa ya khafa dzunubah, dan supaya dia takut akan dosanya. Fa in rahimahullahu fa bi fadlin, maka jika Allah itu merahmatinya, memang itu karena anugerahnya. Tentunya siapapun bekerja keras untuk menggapai anugerahnya. Wa in adzaba fa bi dzambin, maka jika Allah menyiksanya itu dengan sebab dosa, bukan karena Allah itu zalim. Yang zalim itu adalah diri manusia. Makanya yang sedang zalim, ya segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kondisi yang ada pada setiap orang. Punya potensi kebaikan, punya potensi keburukan. Keburukannya nyata, kebaikannya belum diberitahu, maka sikap dia adalah harap-harap cemas, maka supaya rasa itu selalu menyertainya. Ketika sedang baik, berdoalah semoga diterima. Ketika sedang buruk, jangan putus harapan, tetapi selalulah berharap kepada Allah, maka dengan begitu dia nanti akan terjaga. Makanya sifat syafaqah itu supaya menyertai kepada setiap pribadi mukmin. Semoga kita dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang beriman. Waalaikumsalam.
memang ini adalah mengenal Tuhannya. Terus untuk mengenal Tuhannya kita harus mengenal diri. Nah, ini mohon penjelasannya. Terus untuk yang kedua, kita kalau tidak di dunia ini tidak belajar, kita akan dolim atau gelap. Kalau di dunia sudah kita gelap atau dolim, nanti di sana akan sengsara atau tambah nggak tahu jarak. Itu mohon penjelasannya. Yang pertama dari dua pertanyaan, untuk mengenal Allah maka supaya mengenal diri. Bagaimana cara mengenal diri? Kamu ada kan? Ada. Ya kan? Kamu ada kan? Ada. Masing-masing sadar gak kita? Kamu ada kan? Jawabnya ada. Sadar gak? Ya, sadar. Siapa yang mengadakan kamu? Itu cara mengenal diri. Aku gawe dewi. Siapa wani jawab gitu? Ada? Saya ada. Dari mana? Aku gawe dewi. Ada? Berani jawab? Mungkin ada mengatakan dari mbokmu, nah dari buku, mbokmu konggone sapa? Kone mbahku, mbahmu konggone sapa? Hawa konggone sapa? Adam dari mana? Dari pencipta alam sapa? Allah. Nah itu mengenal Allah, kenal dirimu. Walaupun juga menjelaskan am khuliqu min ghairi sa'in am khalaqu anfusam am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka dicipta tanpa bahan atau mereka bisa mencipta diri sendiri? Tentunya enggak mungkin orang yang punya akal cerdas apa mereka dicipta tanpa bahan. Mungkinkah belum ada terigunya iso gawe roti? Terus seperti siapa nih? Yang ada hanya panci bersama air dan kompor renek berase. Mungkinkah dibuka isinya nasi? Walaupun juga menyebut bahasa itu am khuliqu min ghairi shay'in, apa mereka itu dicipta tanpa bahan? Jawabnya enggak mungkin, pasti ada bahan. Sopo kalau begitu yang menyediakan bahan. Atau mereka bisa mencipta diri sendiri? Jawabnya nggak mungkin. Kalau gitu siapa yang mencipta? Akhirnya fitrahnya kembali, itulah Allah. Dan semua makhluk tahu diri. Iblis tahu diri kah? Iblis itu rumasa mencipta sendiri atau juga dicipta oleh Allah? Dicipta oleh Allah. Pada sisi itu semua makhluk sudah tahu diri. Karena iblis pun juga ngomong khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta saya dari api, kau cipta dia dari tanah. Kalau gitu iblis tahu diri. Apa? Sadar dia dicipta oleh Allah. Siapa yang tahu diri dan mau jujur nanti akan mengakui Allah. Akhirnya disitulah mengenal kepada Allah. Yang di sini iblis akhirnya enggak tahu Allah. Tahu diri tapi enggak tahu Allah. Karena tidak tunduk kepada Allah. Karena konsekuensi siapa dicipta itu tunduk. Karena Allah yang sudah diakui sebagai pencipta itu tidak mencipta saja. Allah punya dua hak. Satu, mencipta dan mengatur. Allah menyebutkan tentang hal itu, ala lahul khalaqu wal amru. Ketahuilah hak mencipta itu milik Allah, hak mengatur itu milik Allah. Allah itu mencipta dan mengatur atau mencipta saja ngaturi sakarpe dewi? Jawab, ya mencipta, ya mengatur. Mungkinkah seseorang gawe omah tanggane sing mengatur rumah tangga dia? Mungkin? Nggak mungkin. Omahku ya tak openi dhewe. Bojoku tak rapi ya tak keloni dewi. Paling ngoten mosok sing keloni tanggane. Gitu kan? Ini menohok ini, nanti biar terasa.
Masa Allah mencipta makhluk sing ngatur sak karepe dhewe? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Nah, cara mengenal Allah itu begitu. Saya dicipta, saya diatur, itu namanya mengenal Allah. Nah, iblis enggak mau mengenal Allah. Saya dicipta Allah tapi saya ngatur sak karepku dhewe. Nah, ini bahaya, itu namanya menyembah kepada hawa nafsu. Nah, itu syirik. Syirik yang paling banyak nyembah kepada hawa nafsu. Namanya aba wastakbara, enggan dan sombong, menolak Allah. Itu tidak kenal kepada Allah, enggak hormat kepada Allah. Itu dosa yang paling gede, nyembah kepada hawa nafsu. Makanya kepada orang yang enggak tahu diri itu ditanya, madza khalaqu minal ard, bumi mana yang sudah kau cipta? Bila kamu ngatur sak sermu dhewe, ya bikin karya dulu. Bumi lek aku gawe ya aturan dhewe. Tapi bila bumi itu milik Allah, kamu itu numpang ya kudu manut. Manut enggak? Wong sing numpang. Dan numpang pada buminya Allah kok enggak tunduk kepada Allah. Orang itu hidup di rumah kos-kosan. Omahku dhewe napa manut peraturan sing di omah? Atur dewe ya diusir. Bagaimana tenangnya? Silakan bikin bumi, mana bumi yang kamu bikin. Nah, begitu. Bila sudah begitu, Allah mencipta, Allah mengatur, saya dicipta, saya diatur. Nah, disitulah kita didorong untuk belajar. Apa aturan Allah? Allah turunkan kitab, Allah utus Rasul. Nah, begitu. Dan itu terjaga dari masa ke masa. Sahabat diajak praktek bareng, itu terjaga. Kepada berikutnya 3 profil itu ikuti, profil Quran, profil Sunnah, profil praktek dari para sahabat, hasil pengajaran Allah lewat nabinya. Prakteknya itu sebagai percontohan pertama, itu contoh melegenda untuk umat sepanjang zaman. Makanya Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi awal Islam, siapa? Muhajir yang datang dari Mekah ke Madinah dalam rangka beribadah bersama Nabi, membela Pol. Ansor sapa? Wong Madinah yang menerima Nabi, para sahabat membela Pol. Praktek mereka dikontrol dengan wahyu. Maka Allah meridhai mereka. Bila kita pengen selamat, ikutilah mereka. Itu bila ingin mengenal Allah, kenal kepada dirimu sendiri. Apa tadi yang kedua? Bila kita tidak mengenal Allah, ya akan sesat di sana. Ya jelas. Nabi kita selama 40 tahun yang belum dituruni wahyu, Allah telah sebutkan tentang kondisi Nabi kita selama 40 tahun yang belum dituruni wahyu dengan firman-Nya, wa wajadaka dhallan fahada. Yang tadi imamnya sudah membacakan, wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat, lalu Allah membimbingmu dengan wahyu. Siapa manusia lahir wis pinter? Jawab, gak ada. Wa Allah akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu. Waktu itu kamu gak punya ilmu sama sekali. Siapa lahir langsung pinter? Gak ada. Walaupun punya modal otak cerdas, IQ-nya tinggi. Nabi kita tercerdas, tertinggi IQ, bisa disanjung begitu. Karena kenyataannya nggak ada tokoh menandingi Nabi kita, ya kan? Udah saja kalah pinter dengan Nabi kita. Sehingga mereka termangu-mangu. Contohnya ketika merenovasi Ka'bah, tinggal mengembalikan Hajar Aswad. Kabeh kepala suku rebutan karena pengen mulia, masing-masing ngomong aku yang meletakkan.
Akhirnya tinggal rebutan tukaran. Akhirnya mereka bikin sayembara. Yang punya hak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya setelah direnovasi, wong sing yang masjidnya pertama kali. Ketika mereka memantau siapa yang pertama kali masuk, Nabi kita. Wah, wong kuwi ya wis cocok. Saking cerdasnya Nabi kita, supaya Nabi kita punya mulia, nggak tipek dewi, nanti tipek dewi nanti diiri nggak? Makanya semuanya diciprati kehormatan. Gimana caranya? Cari sepotong kain, para tokoh diminta memeganginya. Kemudian ketika sudah, batu diletakkan di kain, silahkan diusung ke sana. Ketika sudah, Nabi mengambil meletakkan. Mak plongo, napa mak plongo? Kok begitu cerdasnya menghilangkan permusuhan. Toh apapun Nabi kita dikatakan dolan, sesat. Karena mereka tidak punya ilmu, hanya akal-akalan saja. Bila hanya akal-akalan saja, akal seperti itu, pinter kaya ngopo, bisakah membongkar alam kubur? Membongkar padang mahsyar, surga neraka? Akal siapa yang gaduh? Maka kondisi itulah Allah memberikan petunjuk dengan manusia dipanggil, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fisudur, sampai seterusnya ayat di surah Yunus kita 57. Wahai manusia, kita Allah memanggil, sungguh telah datang kepada kamu mau'idah, arahan yang datang dari Allah. Itulah Quran yang diturunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra, Allah turunkan. Allah berfirman sesuai keagungannya, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Jibril punya tugas untuk menurunkannya. Di antaranya dilewatkan Jibril. Itulah petunjuk rahmat buat yang mengimaninya. Makanya orang itu wajib belajar. Tidak belajar itu gelap. Belajar itu sebagai pencerahan. Maka tugas Nabi membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyontohkan, beramal, mengajarkan kitab dan hikmah, mensucikan umat. Inilah tugas Nabi, yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya. Gelapnya kebodohan, cahaya ilmu wahyu. Siapa di dunia hanya sebatas akalnya untuk akal-akalan, akalnya tidak digunakan memahami wahyu, yang ada gelap, dunia akan dihancurkan. Kemana dia akan bertumbuh kalau nggak punya pembekalan berikutnya? Inilah dikeluarkan dari gelap menuju kepada cahaya dengan pembekalan wahyu, sehingga nanti akan ada alam kubur, bekalmu goleo saiki, padang mahsyar bekalmu carilah sekarang, surga neraka bekalnya cari sekarang. Apa mengantarkan ke neraka? Hindari. Memasukkan ke surga kerjakan dengan penuh harap dan cemas, istiqomah, sehingga nanti akan dimentaskan. Maka dikatakan adzulmu dzulumatul yaumil qiyamah. Kegelapan akan menyebabkan banyak kegelapan di hari kiamat. Makanya al ilmu nurun, bukan ilmu niku nyontek, jangan nurun di bahasa Jawa nyontek. Nurun itu bahasa Arab cahaya yang akan memberikan pencerahan. Makanya di dunia kok nggak belajar ilmu syar'i, hanya akal-akalan saja, dunia digulung, dia akan mau pindah kemana? Pasti gelap. Nah, itu yang dimaksud Allah. Tas putih. Alhamdulillah. Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua di halaman 280 dari kitab Al-Waziz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz min Fadilatis Syekh Dr. Abdul Azim Abdawi hafizahullah taala, tentang kelanjutan Kitabul Hajj. Sekarang hajjul mar'ati, hajinya perempuan. Apakah perempuan dikatakan mampu
kriteria mampunya perempuan sama dengan kriteria mampunya laki-laki, ternyata akan dijelaskan. Haji itu liman istata'a ilai sabila, buat orang yang mampu menempuh jalannya. Apa kriteria mampu? Satu, jihad. Dua, punya modal mencukupi keberangkatannya, kepulangannya, dan keluarga yang ditinggal pun juga terjamin nafkahnya, keamanannya. Aman untuk dirinya, keluarganya, dan juga jalannya. Tentunya mampu juga manasiknya harus tahu. Itu kriteria mampu. Laki perempuan harus sama-sama sehat. Laki perempuan harus sama-sama punya modal keberangkatan kepulangannya. Masalah orang yang ditinggal perempuan nggak punya tugas, karena nafkah itu kewajiban laki-laki. Maka di situ mungkin perempuan lebih dimudahkan, tapi laki-laki harus memberikan nafkah kepada keluarga yang ditinggal. Kemudian aman, ini kebutuhan laki-laki, perempuan. Itu masuk kategori mampu. Apakah untuk perempuan mampu cukup dengan itu? Ini akan dijawab pada poin berikut ini, hajjul mar'ah, hajinya perempuan. Idza tawaffarat, apabila telah terpenuhi syurutul istita'ah al-madhkurah, syarat mampu yang telah disebutkan. Nah, baru saja kita urai tanda mampu. Apa tadi? Sehat, bekal, PP, apa PP ini? Keberangkatannya, kepulangannya, ada nafkah yang ditinggalkannya sehingga tidak ngemis keliliran, dan juga kondisinya aman. Itu namanya kriteria mampu yang telah disebutkan. Fil mar'ati wajaba alaihi al-hajju, maka diri perempuan wajib kepadanya haji, karrojul, seperti laki-laki, tamaman secara sempurna. Illa, ini ada ketambahan syarat untuk perempuan dikatakan mampu, tapi banyak syaratnya untuk perempuan daripada laki-laki. Apa itu syarat yang lebih? Annahu yustaratu fi haqqiha syaratun zaidun, disyaratkan buat perempuan syarat tambah, wa huwa ayyashabaha zaujun aw mahramun, menemaninya suami atau mahram yang lain. Siapa mahram yang lain bila belum bersuami atau suami tidak, tapi cari mahram yang lain yang akan mendampingi bapak atau pamani atau bayi atau saudara lakinya atau anak lakinya yang sudah siap untuk mendampingi. Itu diantara mahram, sehingga perempuan tidak boleh berangkat sendiri. Atau itu waliyul amri, waliyul amri, sebagaimana para istri Nabi SAW ketika haji, Utsman sebagai khalifah itu yang mengantarkannya. Tentunya grup para perempuan nanti dikawal ketat, itu waliyul amri, bab itu orang tua buat masyarakatnya. Wallahu a'lam. Jadi sengaja haji budal dia nggak oleh, memang haji itu bersama waliyul amri. Kemudian lihat pada prakteknya, betulkah mereka nanti akan menjamin aman, itu cek dulu. Karena waliyul amri itu ada yang adil, ada yang zalim. Bila adanya sama dengan tidak adanya, ya nggak boleh. Fa'ilam tajid, maka apabila dia nggak menjumpai mahramnya, falaisat mustati'atan, maka masuk kategori belum mampu. Dan selagi mahram itu ada, maka tidak boleh mengandalkan waliyul amri. Bila mahram itu ada,
nggak boleh mengandalkan walil amri. Ini penting ini, bila mahram itu ada, nggak boleh mengandalkan waliul amri. Ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul la yahluwanna rajulun bimra'atin, tidak boleh bersepi-sepi seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Laki perempuan sudah dewasa berduaan, di mana keduanya nggak ada hubungan mahram, illa wa mahadzu mahramin, di mana mestinya harus punya mahram. Kalau nggak ada nanti disertai setan, maka itu tidak boleh laki perempuan berduaan tanpa mahram. Wala tusabil mar'a, nggak boleh bersafar seorang perempuan ila madin, kecuali bersamanya mahram. Ini yang dawuh Nabi SAW sebagai waliul amri. Ternyata beliau tidak menjamin saya sebagai mahramnya, enggak. Selagi mahramnya ada harus. Waqama Rasul, seorang itu matur, ya Rasulullah SAW, inna murati kharajat hajatan, istriku hendak keluar haji. Wa innik tutibtu, saya telah tertulis fi ghazwati kadza wa kadza, untuk terjun ke medan perang ini itu. Gimana? Wa qala jamnya intalik fa hujja ma'amratik, berangkat hajilah kamu bersama istrimu. Tugasmu di ketentaraan diberikan cuti, sekarang terno bojomu untuk haji. Nah begitu. Maka itu yang ditetapkan oleh waliul amri. Nggak mencukupkan siapa yang mau haji aku sebagai mahramnya, enggak. Tapi Nabi sebagai waliul amri memerintahkan siapa mahrami. Walaupun suaminya sedang tugas militer, ternyata diberikan cuti kono terno bojomu. Ini memberitahu kepada kita tentang keharusan adanya mahram. Nah begitu. Satu judul lagi seolah tentang al-hajju al-faur, haji supaya segera, tentunya ketika sudah mampu. Wa yajibu ala man istata'a, dan wajib kepada yang sudah mampu al-mubadaratu bil hajj, supaya segera di dalam melaksanakan. Sehat kamu, sehat. Punya dananya berapa? Daftar langsung budal 1,5 miliar upamani. Bayar 80 juta, budalnya 30 tahun lambu. Bayar 1,5 miliar soal budal, itu duit enggak punya, ya kon yang daftar. Bayar budal berapa, 1,5 miliar, waduh duitku cek 50 juta, belum masuk kategori mampu. Doseng 450 juta bank yang nalangi, nah itu enggak boleh. Karena memperlakukan riba. Karena prinsipnya mereka tuh belum mampu, hanya mayok nih duit utangan, ini bahaya. Makanya siapa yang sudah mampu segera, sehat, dananya cukup, untuk yang ditinggal nanti tidak merana nasibnya, maka harus ada nafkah selama ditinggal dan juga kondisinya aman. Karena sabda Nabi SAW, man aradal hajj, siapa yang menginginkan haji faliyat ajal, cepat. Fa innahu qad yamradu almar, sungguhnya akan jatuh sakit orang yang memang punya jatah sakit. Mumpung sehat segera, nanti ya lepas sehat, lepas kering gimana? Watadil adolatu, dan bisa hilang barangnya. Sekarang mumpung masih punya, jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti. Bila kamu katakan nanti, Pak No, barangmu pas habis gimana?
wa taridul hajatu, dan berbagai macam kebutuhan nanti akan menjadi penghalang. Saya nggak situ budal gimana. Demikian yang kita kaji di pagi hari ini, dua materi. Pertama Syarhus Sunnah, yang kedua tema kaji dengan dua judul. Untuk berikutnya insyaallah kita kaji menyusul. Datang kapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.